Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Izzatun Nafiah, guru matematika wajib kelas 10 dan 11. Untuk kelas 11-nya hanya kelas 11 agama ya. Kali ini saya akan menjelaskan materi kita tentang nilai mutlak. Pasti kalian belum tahu kan apa itu nilai mutlak, karena menurut saya di SMP atau MTS pun masih belum ada materi tentang nilai mutlak. Jadi yang pertama, sebelum kita mempelajari nilai mutlak, kita pelajari dulu konsep nilai mutlak suatu bilangan. Apa sih nilai mutlak itu? Jadi nilai mutlak bilangan X itu dinotasikan dengan mutlak X. Dinotasikan itu maksudnya adalah bisa dituliskan. Kalau bahasa matematikanya dituliskan itu dinotasikan. Bentuk notasinya mutlak itu adalah garis lurus di depan dan di belakangnya X. Jadi X-nya itu di antara dua garis lurus. Nggak miring ya, nggak miring ke kanan maupun ke kiri, tapi lurus. Itu namanya garis mutlak. Kalau misalkan X-nya ada di antara dua garis mutlak itu, maka namanya adalah nilai mutlak bilangan X. Dapat didefinisikan sebagai berikut. Jadi kalau misalkan nilai mutlak X adalah jarak X dari titik 0 pada garis bilangan. Jadi nilai X-nya itu dihitung terhadap titik 0 pada garis bilangan. Misal, jarak min 3 ke 0, adalah 3, sehingga mutlak min 3 adalah 3. Kalau sampean lihat di garis bilangan, jarak min 3 ke 0 ini kan ada berapa langkah? Min 3 ke min 2, 1 langkah. Min 2 ke min 1, 1 langkah lagi kan? Berarti kan 2 langkah. Min 1 ke 0, 1 langkah lagi. Jadi total langkahnya ada berapa? Ada 3. Ya kan? Berarti nilai mutlak dari min 3 adalah 3. Kemudian kalau misalkan, Bu itu kan tadi min 3, kalau misalkan 3 kayak gimana? Oke, lanjut ya. Jarak 3 dari 0 adalah 3. Ayo, jaraknya 3 ke 0 berapa? 3 kan? Sehingga mutlak 3 adalah 3. Kita lihat pada garis bilangannya. Angka 3. Jarak 3, angka 3 ini, bilangan 3 ini, ke 0. Berarti langkah berapa langkah? 3 ke 2, 1 langkah. 2 ke 1, 1 langkah lagi. 1 ke 0, juga 1 langkah lagi. Berarti total langkahnya ada berapa? 3 kan? Jadi untuk nilai mutlak 3 juga 3. Atau kalau misalkan bisa saya definisikan, nilai mutlak itu mempositifkan semua bilangan. Baik itu bilangan negatif maupun bilangan positif, tetap hasilnya adalah positif. Jadi kalau misalkan mutlak min 3, ya 3. Awalnya dia kan negatif, min 3. Jadi hasilnya adalah 3. Kalau misalkan emang dia positif, mutlak 3 contohnya, berarti hasilnya juga tetap positif. Jadi dapat didefinisikan nilai mutlak. Definisi nilai mutlak adalah mutlak X, di mana X-nya itu memiliki dua nilai. X-nya bernilai positif jika X lebih besar sama dengan 0, jadi bisa 0 atau lebih dari 0, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan tidak harus bilangan bulat, ini adalah bilangan real. Kemudian X-nya juga bisa bernilai negatif X jika X-nya kurang dari 0. Maksudnya kayak gimana Bu? Kok X-nya ada dua nilai nih, X sama min X? Maksudnya nilai mutlak X, jadi di dalam mutlak ini, X-nya itu bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Kayak yang tadi nih, kayak yang contohnya Bu Laila tadi, itu kan X-nya, X itu kan yang di dalam garis mutlak tadi. Kalau saya melihat contoh yang ini, X-nya berapa? Min 3 kan? Berarti kan dia bisa bernilai negatif min 3-nya. Dia bernilai negatif jika min 3 itu kurang dari 0. Benar nggak min 3 kurang dari 0? Betul, ya kan? Kemudian kalau misalkan positif, misalkan mutlak 3, X-nya berarti kan 3. X itu kan yang di dalamnya garis mutlak. Makanya kalau misalkan garis mutlaknya 3,
berarti X-nya positif. X yang positif itu jika X-nya lebih besar sama dengan 0. Apakah 3 ini lebih besar sama dengan 0? Betul, ya kan? Jadi nilai mutlak X itu X-nya bisa bernilai 2, yaitu X yang positif jika X lebih besar sama dengan 0, dan X-nya bisa bernilai negatif jika X-nya kurang dari 0. Setelah belajar konsep nilai mutlak suatu bilangan, kita lanjutkan dengan sifat-sifat nilai mutlak. Sebelum kita mempelajari sifat-sifat nilai mutlak, kita pelajari suatu kasus dulu ya. Kasus yang pertama adalah ada di tabel yang pertama. Tabel yang pertama itu kasusnya ada X, ada minus X, ada mutlak X, ada mutlak dari min X, dan ada beberapa bilangan X-nya, diantaranya adalah min 4, min 3, min 2, 0, dan 1. Untuk memahaminya, kita lihat ke bawah ya. Jadi kita lihatnya menurun dari min 4 ke bawah, min 3 ke bawah, min 2 ke bawah, gitu ya. Jadi bukan menyamping ke kanan ya. Kita lihat ke bawah. Sekarang kita ambil kasus yang minus 4. X minus 4. Maka minus X berarti kita lihat X-nya tadi kan minus 4. Kalau minus X berarti X-nya ditambahi minus di depannya. Karena min 4 itu sudah punya minus, maka min X berarti adalah min 4 gitu kan. Kalau min ketemu min berarti hasilnya adalah positif. Jadi minus 4 adalah 4. Min 4, min 4 adalah 4. Gitu. Jadi kalau ketemu minus 2 kali berarti itu hasilnya adalah positif. Kemudian mutlak X. Mutlak X berarti X-nya dimutlakkan. X-nya tadi berapa? X-nya adalah minus 4. Kalau X-nya minus 4 berarti kalau dimutlakkan hasilnya adalah 4. Jadi kalau mutlak, apapun nilai di dalam mutlaknya itu, nggak tahu itu positif atau negatif, maka hasilnya adalah positif. Sekarang, mutlak minus X. Mutlak minus X, berarti yang di dalam garis mutlak itu adalah minus X, ya kan? Minus X tadi berapa? Kita lihat di baris kedua. Minus X-nya adalah 4, berarti mutlak dari 4 adalah 4. Tetap 4 itu sendiri. Sampai sini ada yang ditanyakan? Lanjut ya. Kemudian ambil contoh lagi ya. Misal, Bu Laila ambil yang 0. Kalau misalkan 0, X-nya 0, berarti minus X-nya berapa, Bu? Kalau minus X berarti kan X-nya ditambahi minus di depannya. Masalahnya X-nya adalah 0. Berarti kalau minus X adalah minus 0. Gitu Bu? Enggak, salah. 0 itu bukan positif, bukan negatif. Jadi nggak ada minus 0 itu juga nggak ada. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kasusnya adalah 0 minus X berarti bukan min 0 tapi ya tetap 0, tetap 0 itu sendiri. Mutlak X berarti X-nya tadi kan 0, berarti mutlak 0 adalah 0, tetap 0 itu sendiri. Selanjutnya adalah mutlak minus X. Tadi minus X-nya kan 0, berarti mutlak dari 0 adalah 0. Jadi berapapun X-nya, kalau misalkan X-nya 0, nggak tahu itu di minus X, mutlak X, atau mutlak minus X, tetap hasilnya adalah 0. Karena 0 itu nggak ada yang negatif. 0 ya 0. Gitu. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjutkan ke X-nya jika 1. Kalau X-nya 1, maka minus X adalah, kalau minus X berarti kan X-nya, X di depannya itu dikasih minus. Iya kan? Kalau misalkan X-nya dikasih minus, berarti kalau awalnya 1 berarti jadi minus 1. Oke, jadi min X nilainya adalah min 1. Kemudian ditanyakan nih,
Kalau mutlak X, berarti berapa nilai mutlak X? X-nya tadi berapa? 1 kan? Berarti mutlak 1 adalah 1, tetap 1 itu sendiri. Sekarang kalau misalkan mutlak min X, tadi min X-nya berapa? Kita lihat di baris kedua, kolom terakhir. Baris kedua ini min X-nya adalah min 1, berarti mutlak min 1 adalah 1, ya. Bisa dipahami? Kalau mutlak min 1, apapun di dalam garis mutlak itu, kalau misalkan dia positif atau negatif, hasilnya tetap positif. Sehingga setelah tabel ini, tabel yang pertama ini kita pahami, ternyata kalau kita lihat nilai mutlak X sama nilai mutlak min X itu hasilnya adalah sama. Kalau saya melihat nilai mutlak X ada di baris ketiga, nilai mutlak min X ada di baris keempat, ya. Kalian lihat hasilnya kan sama, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 0, 0, 1, 1. Akhirnya kita dapatkan sifat yang pertama, yaitu nilai mutlak X itu sama dengan minus X. Sampai sini paham ya? Lanjut ke kasus selanjutnya. X-nya berupa bilangan min 4, min 3, min 2, 0, dan 1. Kita punya beberapa kasus yang dia minta adalah mutlak X, kemudian X kuadrat, kemudian mutlak X kuadrat, dan yang terakhir adalah akar X kuadrat. Sekarang kita ambil kasus yang belum kita kasih, misalkan minus 3. Kita ambil kasus X-nya adalah minus 3. Kalau X-nya adalah minus 3, maka pertanyaannya kalau mutlak X berapa? Tadi kan X-nya minus 3, berarti mutlak dari min 3 adalah 3. Tetap 3 ya. 3 ya. Kan tadi negatif, berarti kalau misalkan dimutlakkan berarti hasilnya positif. Hasilnya adalah 3. Kalau X kuadrat, apa sih Bu yang dimaksud X kuadrat? X kuadrat itu adalah X dikali X. Ya, jadi X-nya dikali 2 kali, X kali X. Kalau X pangkat 3 gimana Bu? Berarti ya 3 kali ngalinya. X kali X kali X. Seperti itu. Sekarang yang diminta nih X kuadrat. X-nya samian tadi adalah min 3. Karena X-nya min 3, berarti kalau X kuadrat berarti adalah minus 3 dikali minus 3. Minus 3 kali minus 3. Kalau minus kali minus hasilnya positif. Berarti tinggal 3 kali 3 adalah 9. Jadi X kuadrat adalah 9. Kemudian kita lanjutkan, kasus selanjutnya adalah mutlak X kuadrat. Jadi dimutlakan dulu baru dikuadratkan. Mutlak X-nya berapa? Mutlak X-nya tadi berapa mutlak X-nya? Kita lihat di baris kedua. Mutlak X-nya adalah 3 tadi kan? Iya loh. Mutlak X-nya 3. Dikuadratkan berarti 3 kali 3 hasilnya 9. Oke, sama. Dan kasus terakhir, perintah yang terakhir adalah akar X kuadrat. Akar X kuadrat. X kuadratnya tadi berapa? Sama lihat di baris ketiga. Baris ketiga tadi X kuadratnya hasilnya adalah 9. Berarti akar X kuadrat itu sama dengan akar 9. Akar 9 berapa? Berarti berapa kali berapa hasilnya 9. Oke, kita bertemu, yaitu akar X kuadrat atau akar 9 sama dengan 3. Sampai di sini bisa dipahami ya. Lanjut ke contoh, misalkan kita ambil bilangannya 1, misalkan X-nya 1 nih, X-nya 1. Mutlak X-nya berapa? Berarti kan juga 1, karena 1 itu positif. Jadi mutlak X-nya juga positif, tetap 1. Kalau Bu Laila tanya X kuadratnya, X kuadratnya berarti 1 kali 1. Jadi 2 kali ya. 1 kali 1 itu X kuadrat. X kali X. Kayak gitu. Jadi kalau X yang 1 berarti 1 kali 1 adalah 1. Kalau mutlak X kuadrat berarti nilai mutlaknya tadi berapa? Kita lihat di baris kedua.
di mutlak X-nya adalah 1. Berarti kalau mutlak X-nya 1, kalau dikuadratkan berarti 1 kali 1, ya 1. Ya toh? Sekarang kalau misalkan akar X kuadrat, kita lihat X kuadratnya tadi berapa? Kita lihat di baris ketiga. Baris ketiga menunjukkan bahwa X kuadratnya adalah 1. Berarti akar 1 adalah berapa kali berapa hasilnya 1? Ya 1 juga kan? Berarti kalau angka 1, berarti kalau X-nya 1, mutlak X-nya juga 1, X kuadratnya juga 1, mutlak X kuadratnya juga 1, dan akar X kuadratnya juga 1. Dari tabel kedua ini bisa kita lihat nih, ada yang sama nggak nih dua-duanya? Ada. Mana nih yang sama? Jadi, kalau misalkan X kuadrat sama mutlak X kuadrat itu sama. Kalau berdasarkan sifatnya nih, ada mutlak min X dikuadratkan itu sama aja. Kalau di sini tabelnya Bu Laila nggak nulis, tapi sebenarnya bisa sih sama aja gitu ya. Jadi saya melihat baris ketiga dan 4, itu kan hasilnya sama persis. 16, 16. 9, 9, 4, 4, 0, 0, 1, 1. Jadi X kuadrat itu sama dengan mutlak X kuadrat sama dengan mutlak minus X dikuadratkan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Monggo, kalau misalkan ada pertanyaan silakan dicatat, kemudian nanti tanyakan ke Bu Laila, bisa ke live chat-nya atau japri ke Bu Laila sendiri ya. Selanjutnya, kita masuk ke tabel yang ketiga. Tabel yang ketiga, Bu Laila punya dua nilai nih, nilai X sama nilai Y. Ada X-nya bilangannya adalah min 4, min 1, 0, dan 2. Y-nya adalah min 2, 1, 2, dan 4. Kita ambil satu kasus, ayo kita pilih yang mana? Oke, kita pilih kolom yang ketiga ya, yang X-nya 0, Y-nya 2. Kalau misalkan kita ambil X-nya 0, Y-nya 2, kita lihat di kolom keempat. Oke. Kita tetap ya belajarnya, kita tabelnya bacanya ke bawah ya. Di kolom keempat, di kolom keempat ini X-nya kan 0, Y-nya kan 2. Ke bawah ya, Nak. Nilai mutlak X berarti X-nya tadi kan 0. Kalau dimutlakkan hasilnya adalah 0, ya kan? Nilai mutlak X-nya juga 0. Kalau ditanya nilai mutlak Y, berarti Y-nya tadi berapa? Kita lihat Y-nya. Y-nya kan 2. Berarti mutlak Y berarti mempositifkan 2. Karena 2 sudah positif, berarti 2 itu mutlak Y ya tetap 2. Ya toh? Sekarang ditanya nih, X plus Y. X-nya tadi 0, Y-nya adalah 2. Berarti 0 tambah 2 hasilnya ya 2. Sekarang lanjut kalau mutlak X plus Y. Kalau ada perintah mutlak X plus Y, berarti yang di dalam mutlak itu samian kerjakan dulu. X plus Y-nya sama dengan berapa tadi? Sama dengan 2 kan? Berarti nilai mutlak X plus Y itu sama dengan mutlak 2. Mutlaknya 2 berapa? Ya 2, ya tak? Berarti hasilnya adalah 2. Sekarang selanjutnya, mutlak X ditambah mutlak Y. Kalau misalkan ada mutlak X ditambah mutlak Y, berarti kita cari dulu mutlak X-nya berapa, mutlak Y-nya berapa. Baru kita jumlahkan. Beda sama yang tadi. Kalau yang tadi kan mutlak X plus Y, mutlak X plus Y gitu kan. Bu Laila beda loh ya bilangnya. Mutlak X plus Y dan mutlak X ditambah mutlak Y. Beda. Jadi kalau misalkan di baris ke-6 ini kan mutlak X plus Y. Berarti X plus Y-nya kita tambahkan dulu, baru kita mutlakkan. Kalau di baris yang terakhir itu, mutlak X ditambah mutlak Y. Ya toh? Berarti X-nya dimutlakkan dulu, terus ditambah sama nilai mutlak Y. Tadi kita sudah nyari nih nilai mutlak X-nya berapa, nilai mutlak Y-nya juga berapa. Nilai mutlak X-nya adalah 0.
nilai mutlak Y-nya adalah 2. Berarti 0 ditambah 2 juga 2. Maka hasilnya adalah juga 2. Kita cari kasus yang misalkan positif negatif. Kita ambil kasus yang X-nya minus 1, Y-nya 1. Kita lihat di kolom sebelahnya ya. X-nya itu kan minus 1, Y-nya juga 1. Kita perhatikan dulu, mutlak X, berarti X-nya tadi kan minus 1. X-nya tadi minus 1, berarti kalau mutlak X berarti hasilnya adalah 1. Ya kan? Mutlak Y berarti Y-nya tadi berapa? 1. Karena Y-nya 1 berarti kalau dimutlakkan berarti hasilnya adalah 1 juga kan? 1. Kalau Bu Laila tanya nih, X plus Y, X-nya tadi minus 1 ditambah Y-nya 1 berarti minus 1 tambah 1 berapa? Sampean punya hutang 1 terus disauri 1. Berarti hasilnya adalah 0, berarti minus 1 ditambah 1 hasilnya adalah 0. Sekarang mutlak X plus Y. Mutlak X plus Y berarti X plus Y-nya sampean tambah dulu, baru dimutlakkan. Tadi kita sudah nyari nih, X plus Y-nya adalah 0, berarti mutlak 0 adalah 0. Dan yang terakhir adalah misalkan mutlak X ditambah mutlak Y. Tadi kita udah nyari nih, mutlak dari minus 1 adalah 1. Berarti mutlak X-nya adalah 1, mutlak Y-nya adalah 1. Berarti kalau misalkan mutlak X ditambah mutlak Y itu sama dengan 1 tambah 1. Berarti hasilnya adalah 2. Setelah itu kita lihat garis besar dari tabel yang terakhir ini. Kalau kita lihat apakah ada yang sama? Apakah ada yang sama? Oke, ada ya yang sama ya. Yang sama adalah X plus Y itu sama dengan... Oh, belum tentu. Bentar. Berarti apakah ada yang sama? Nggak ada yang sama kan ini? Nggak ada yang sama. Tapi bisa kita lihat bahwasanya mutlak X plus Y ini itu lebih kecil sama dengan dari mutlak X plus mutlak Y. Maksudnya lebih kecil sama dengan kayak gimana? Jadi bisa lebih kecil atau bisa sama gitu. Contoh yang sama itu ada di kasus yang X-nya minus 4 dan Y-nya minus 2. Di kasus X-nya minus 4, Y-nya minus 2, itu mutlak X plus Y-nya adalah 6. Dan mutlak X ditambah mutlak Y juga 6. Sama kan? Apakah boleh? Boleh. Berarti itu tidak menyalahi sifatnya. Sifat itu nggak mungkin salah, jadi pasti benar ya. Oke, kalau misalkan kita ambil yang positif-positif. Ada di kasus X-nya 2, Y-nya 4. Sama-sama positif kan? Kalau kita lihat, mutlak X plus Y-nya 6. Mutlak X ditambah mutlak Y-nya juga 6. Sama. Gak apa-apa. Berarti betul. Oleh ngerjakannya itu betul gitu. Sekarang kalau misalkan ada yang negatif, ada yang positif. Ada di kasus X-nya minus 1, Y-nya 1. Nilai mutlak X plus Y-nya adalah 0. Nilai mutlak X plus Y-nya, nilai mutlak X ditambah mutlak Y-nya adalah 2. Benar kan? 0 itu lebih kecil dari 2. Berarti benar bahwa sifatnya adalah mutlak X plus Y itu lebih kecil sama dengan mutlak X plus mutlak Y. Dan itu ada beberapa sifat yang belum Bu Laila tuliskan di tabelnya, tapi itu merupakan sifat, jadi pasti benar. Dan sifat yang terakhir kita ambilkan kasus dari tabel terakhir ini ya. Kita misalkan X-nya minus 4, Y-nya minus 2. Kita lihat kolom kedua. Oke. Ketika X-nya minus 4, Y-nya minus 2. Maka mutlak X-nya adalah, X-nya tadi berapa? Minus 4 kan? Berarti mutlak X-nya adalah berarti mutlak dari minus 4. Mutlak dari minus 4 berarti hasilnya adalah 4.
Lanjut ke baris bawahnya. Mutlak Y. Y-nya berapa? Minus 2. Berarti mutlak Y berarti mutlak minus 2. Mutlak dari minus 2 adalah 2. Di baris selanjutnya adalah X kali Y. Jadi kalau ada X double X itu bukan sama-sama X ya. Yang agak ke atas itu, silang agak ke atas itu namanya kali. Sebenarnya nggak harus Bu Laila tulis kali juga. Kalau misalkan di SMA itu, tanda perkalian itu bisa menggunakan titik. Ya, bisa menggunakan titik. Jadi kalau misalkan X titik Y itu berarti maksudnya adalah X dikali Y. Atau bisa, kalau misalkan suatu variabel yang dikali, biasanya langsung XY gitu. Kalau ada variabel XY, berarti itu sama dengan X kali Y. Karena ini masih pemula, jadi Bu Laila tulis dulu X kali Y. Kalinya itu beda loh ya, tulisannya beda banget sama yang X. Kalau dilihat sekilas memang sama-sama silangnya. Cuman kalau sama lihat detail, itu bentuk kalinya itu agak naik ke atas. Dan ukurannya pun berbeda sama yang X. Jadi tolong dipahami benar-benar, biar tidak terjadi salah paham. Oke? Selanjutnya, X kali Y. X-nya tadi berapa? Minus 4. Y-nya berapa? Minus 2. Minus 4 dikali minus 2. Minus kali minus adalah positif. Jadi minus kali minus itu positif. 4 kali 2 hasilnya 8. Jadi X kali Y-nya adalah 8. Sekarang kalau Bu Laila tanya nih, mutlak dari X kali Y. Ingat ya, seperti kata Bu Laila di slide yang tadi, kalau ada nilai mutlak X kali Y atau X plus Y, maka yang dikerjakan dulu adalah yang di dalam mutlak. X kali Y-nya samain kali dulu, baru hasilnya dimutlakan. Oke? Paham ya? Ini perlu dicatat ini. Kemudian berarti nilai mutlak X kali Y, berarti sama cari dulu. X kali Y-nya berapa? Oh, tadi kita udah nyari nih. X kali Y-nya adalah 8. Maka mutlak dari X kali Y itu kan sama dengan mutlak 8. Mutlak 8 adalah ya 8 gitu. Berbeda sama yang bawahnya ya, kita lihat bawahnya ya. Berbeda dengan nilai mutlak X dikali mutlak Y. Kalau nilai mutlak X dikali mutlak Y, berarti kita cari dulu mutlak X-nya berapa, mutlak Y-nya berapa. Tadi kita sudah nyari, kalau nilai mutlak X adalah 4, mutlak Y-nya adalah 2, berarti 4 dikali 2 adalah 8. Oke, sama ya. Sekarang selanjutnya kalau kasusnya dalam pembagian. X plus Y berarti X-nya tadi minus 4 dibagi minus 2. Minus dibagi minus itu hasilnya juga positif. Jadi kalau misalkan nih, gampangannya kalau Bu Laila katakan itu kayak gini. Kalau perkalian atau pembagian dan dia itu kembar, maka hasilnya positif. Maksudnya kayak gimana? Negatif dibagi negatif itu hasilnya positif. Kembar kan sama-sama negatif. Positif dibagi positif hasilnya ya positif. Kembar kan? Sama-sama positif gitu. Tapi kalau misalkan positif dibagi negatif, beda toh? Ada yang positif, ada yang negatif. Karena beda, berarti hasilnya adalah negatif. Bu, kalau dibalik Bu, misalkan nih positif dibagi negatif. Jadi positifnya yang di atas nih dibagi negatif. Beda toh positif sama negatif, berarti hasilnya juga negatif. Balik lagi Bu, balik lagi. Kalau misalkan yang atas negatif, yang bawah positif, berarti kan beda kan? Negatif sama positif, berarti hasilnya juga negatif. Kayak gitu. Jadi, kalau misalkan kembar, sama-sama positif, sama-sama negatif, berarti itu hasilnya adalah positif. Jadi yang kembar itu positif. Kalau salah satu aja ada yang minus, nggak tahu itu di atas, maksudnya sebagai pembilang atau penyebut, itu berarti sama-sama hasilnya adalah negatif. Oke. Selanjutnya, kalau misalkan X plus Y. X per Y. X-nya tadi kan minus 4. Mohon maaf.
Y-nya adalah minus 2. Berarti minus 4 dibagi minus 2. Sama-sama negatifnya kan? Sama-sama minusnya kan? Berarti hasilnya adalah positif. Berarti positif 4 bagi 2 berapa? 2. Berarti X per Y hasilnya adalah 2. Selanjutnya, kasus di bawahnya lagi. Itu kalau sama lihat beda juga sama yang bawah loh ya. Hati-hati kalau lihatnya. Kalau kasus yang ini adalah nilai mutlak X dibagi nilai mutlak Y. Ya, pahami. Nilai mutlak X dibagi nilai mutlak Y. Nilai mutlak X-nya berapa? 4. Dibagi nilai mutlak Y. Mutlak Y-nya berapa? 2. 4 bagi 2 adalah 2. Dan kasus yang terakhir adalah mutlak X per Y. Jadi, di dalam mutlaknya itu ada X bagi Y. Kalau ada mutlak X per Y, berarti kita kerjakan dulu X per Y-nya berapa. Baru dimutlakkan. X per Y-nya tadi berapa? 2. Berarti mutlak X per Y adalah mutlak dari 2. Mutlak dari 2 adalah 2. Seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan. Jadi intinya sama aja sih seperti yang sebelum-sebelumnya. Cuman ini kasusnya operasinya adalah perkalian sama pembagian. Kalau yang tadi kan penjumlahan. Bu Laila ambil kasus satu lagi lah. Biar kalian lebih paham lagi. Kita ambil kasus yang X-nya 1, Y-nya 3. Ada di kolom yang keempat ya. Perhatikan kolom yang keempat atau kolom yang paling kanan sendiri. Ketika Samin lihat X-nya kan 1, Y-nya kan 3. Berarti mutlak X berarti sama dengan mutlak 1 kan? Mutlak 1 berapa? Ya 1, makanya di sini ditulis 1. Mutlak Y, Y-nya berapa? 3. Berarti mutlak Y itu kan sama dengan mutlak 3. Mutlak 3-nya berapa? Berarti ya 3, ya toh? Sekarang X kali Y. X kali Y berarti 1 kali 3. 1 kali 3? Ya 3. Mutlak X kali mutlak Y. Berarti X kali Y-nya dikerjakan dulu, setelah itu dimutlakkan. Tadi di baris sebelumnya kita sudah ngerjakan nih, X kali Y-nya adalah 3. Berarti mutlak X kali Y itu kan sama dengan mutlak 3. Mutlak 3 adalah 3. Kemudian yang bukan yang terakhir sih, mutlak X kali mutlak Y. Mutlak X-nya tadi 1, mutlak Y-nya adalah 3. Berarti kalau 1 kali 3 adalah 3. Sama ya? Oke, selanjutnya yang pembagian. Kalau misalkan X dibagi Y, X-nya kan 1, Y-nya 3, berarti 1 dibagi 3. 1 bagi 3 bisa enggak? Nggak bisa, Bu. Oke lah, ada yang bilang nggak bisa. Ada yang bilang bisa. Bisa, Bu. Tak hitung kalkulator hasilnya itu 0,33333 dan seterusnya. Kalau di SMA ini kita nggak perlu ngitung kalkulator. Jadi kalau memang pembagiannya itu tidak bisa diselesaikan secara pada umumnya, berarti tetap kita tulis 1/3 gitu ya. Jadi nggak perlu ngitung kalkulator. Berapa ya 1 bagi 3? Oh, 1 bagi 3 hasilnya 0,33333. Nggak perlu kita nulis kayak gitu. Jadi cukup ditulis 1/3. Gitu aja cukup. Dan itu benar. Ya. Selanjutnya, kalau misalkan nilai mutlak X dibagi mutlak Y. Nilai mutlak X-nya tadi 1, mutlak Y-nya juga 3. Berarti mutlak X dibagi mutlak Y itu kan sama dengan 1 bagi 3. 1 bagi 3, ya tetap aja 1/3. Gitu. Dan yang terakhir, mutlak X dibagi mutlak mutlak X per Y. Berarti X per Y-nya dulu kita kerjakan, baru dimutlakkan. X per Y tadi hasilnya adalah 1/3. Berarti mutlak dari 1/3 adalah ya 1/3. Seperti itu. Jadi kalau misalkan nggak bisa dibagi pecahan, kalau misalkan nggak bisa dibagi langsung hasilnya, berarti tetap aja kita tulis per gitu. 1/3, 5/6, seperti itu. Oke, dari tabel yang kita amati tadi, dapat kita munculkan nih, ternyata kalau kita lihat-lihat, sifatnya adalah
mutlak XY itu sama dengan mutlak X kali Y, mutlak Y. Jadi kalau sama lihat di sifat di sebelahnya itu kan Bu Laila nggak nulis perkalian atau pembagian atau apapun. Kalau dilihat tidak ada operasi tertulis sama sekali. Kalau misalkan mutlak XY berarti kalau ada dua variabel yang ditulis bersebelahan maksudnya XY berarti itu adalah perkalian ya. Bu kok nggak ada titiknya, katanya kalau ada titiknya itu perkalian. Ya nggak harus ada titik juga, kadang itu ada yang nggak pakai titik, ada beberapa buku yang nggak pakai titik seperti itu, tapi yang nggak pakai titik itu khusus untuk yang variabel. Kalau kasusnya ada pada bilangan itu tetap pakai titik, karena kalau misalkan nggak pakai titik nanti rancu malahan ya. Jadi kalau misalkan pada variabel X, Y, misalkan ada yang nulis variabel itu apa sih? Variabel itu huruf yang menyimbolkan gitu. Misalkan X, tadi kan kayak gitu loh, X-nya minus 4, berarti minus 4 itu disimbolkan sebagai X-nya, seperti itu. Jadi variabel itu hurufnya. Hurufnya kalau misalkan XY, berarti kan ada X sama Y toh. X sama Y-nya itu dioperasikan sebagai perkalian, seperti itu. Terus untuk selanjutnya, mutlak X per Y itu sama dengan mutlak X dibagi mutlak Y. Ya, mutlak X per Y itu sama dengan mutlak X bagi mutlak Y. Itu sama. Kita lihat hasilnya kan sama toh. Baris ke berapa ini ya? 1, 2, 3, 4. 9 ke 10. Baris 9 sama 10 hasilnya kan sama. Makanya nilai mutlak X per Y itu sama dengan mutlak X dibagi mutlak Y. Itulah sifat-sifat dari nilai mutlak suatu bilangan. Oke, selanjutnya kita masuk di contoh. Misal nih, ada mutlak minus 5. Kalau mutlak minus 5 berarti hasilnya adalah 5. Oke, paham ya? Jadi apapun nilai mutlak di dalamnya nilai mutlak itu, maka hasilnya juga pasti positif. Jadi tinggal menghilangkan yang negatif. Kalau misalkan oke, kasus contoh selanjutnya ya. Mutlak 5 sama dengan, kalau mutlak 5 berarti ya 5. Contoh yang ketiga, lanjut. Contoh yang ketiga adalah mutlak minus 3 ditambah mutlak 9 dikali mutlak minus 2. Waduh, ada mutlak-mutlaknya nih. Oke lah, kalau ada mutlak-mutlaknya kayak gini, berarti kita mutlakkan dulu, ya toh? Mutlak minus 3 hasilnya berapa? 3. Ditambah mutlak 9. Mutlak 9 berapa? Ya 9. Dikali mutlak minus 2. Mutlak minus 2 berapa? 2. Oke, berarti didapatkan 3 tambah 9 kali 2. Pertanyaannya, kalau misalkan ada operasi penjumlahan dan perkalian, mana yang perlu didahulukan? Perkalian dulu ya. Jadi kalau ada penjumlahan pengurangan, kemudian ada perkalian dan pembagian, maka yang didahulukan adalah perkalian dan pembagian. Bu, kalau misalkan dalam satu kasus itu ternyata ada perkalian dan pembagian, mana nih yang didahulukan? Yang didahulukan adalah yang paling depan. Gitu. Yang paling depan perkalian apa pembagian? Kalau perkalian ya perkalian yang didahulukan. Kalau pembagian ya pembagian gitu. Tinggal lihat urutannya aja. Tapi kalau ada perkalian dan pembagian itu, kemudian ada penjumlahan pengurangan, maka yang perlu didahulukan adalah perkalian dan pembagian. Maka di garis bawahnya lagi ya, di yang bawahnya lagi itu kan sama dengan 3 ditambah, Bu Laila kasih kurungan di situ. Bu Laila ngasih kurungan di situ berarti maksudnya adalah bahwasanya 9 kali 2 itu harus kita kerjakan lebih dahulu. Jangan 3 plus 9-nya dulu baru dikali 2, bukan. Tapi perkaliannya dulu, makanya Bu Laila ngasih kurungannya itu di depannya 9 dan 2, berarti dikali dulu 9 kali 2. Maka didapatkan hasilnya adalah 3 ditambah 9 kali 2 berapa? 18 kan? Berarti 3 ditambah 18. 3 tambah 18 hasilnya adalah 21. Oke, paham ya? Pokoknya kalau nggak ada yang belum paham, silahkan japri Bu Laila atau silahkan komen di bawah ini. Kemudian selanjutnya adalah contoh yang terakhir ya. Tentukan nilai
dari mutlak 2x min 4 untuk nilai x-nya minus 2. Kalau ada kasus seperti ini, tentukan nilai 2x min 4. Seperti katanya Bu Laila tadi, yang dikerjakan dahulu adalah yang di dalam mutlak. Ya, di dalam mutlak itu ada operasi. Operasinya apa? Pengurangan. Ya, berarti 2x dikurangi 4. Hasilnya berapa? Baru dimutlakkan. Loh Bu, gimana tahu hasilnya? Wong x-nya nggak tahu. Lah, di sebelahnya itu baru dikasih tahu. Untuk nilai x sama dengan min 2, berarti x-nya sampean ganti negatif 2. Oke? Sudah paham soalnya ya? Oke, lanjut kita eksekusi. Untuk x sama dengan minus 2, ya, untuk x-nya sama dengan minus 2, maka kalau ditanya mutlak 2x min 4 itu sama dengan mutlak 2. X-nya tadi kan minus 2, berarti x-nya diganti minus 2. Loh Bu, kok di situ ada perkalian? Ingat, katanya Bu Laila tadi, kalau ada yang nulis 2x, berarti itu maksudnya adalah 2 dikali x. Kalau ada yang nulis 7x, berarti 7 dikali x. Kalau ada yang nulis xy, berarti x dikali y. Tapi perkalian seperti itu nggak ditulis titik maupun ada tanda kali, biasanya langsung nempel seperti itu. Tapi kalau kita operasikan, kita selesaikan, itu tetap ada tanda perkaliannya. Kalau di sini Bu Laila ngasih tanda perkaliannya adalah silang gitu ya. Berarti 2x itu sama dengan 2 kali x. Karena x-nya minus 2, berarti 2 dikali minus 2. Ya, 2 kali minus 2 dikurangi 4. Sekarang sampean lihat, ada operasinya, ada perkalian, ada pengurangan. Mana yang lebih didahulukan? Yang perkalian dulu ya, pastinya. Tadi kan udah Bu Laila jelaskan. Perkalian dulu, oke, berarti 2 kali minus 2. Kembar nggak? Nggak kembar kan, katanya Bu Laila tadi. Kalau misalkan nggak kembar, berarti hasilnya adalah minus. Maksudnya nggak kembar kayak gimana Bu? Lihat, yang depan itu kan 2. 2 itu kan positif, dikali minus 2. Minus 2 itu positif apa negatif? Negatif kan? Berarti positif kali negatif. Ya negatif, maka hasilnya adalah minus 4. Minus 4 dikurangi 4. Punya hutang 4, hutang lagi 4. Berarti hasilnya adalah hutang. Oke, mohon maaf, ada kesalahan. Itu bukan min 16 ya, tapi negatif 8. Sorry. Itu hasilnya negatif 8, bukan 16. Jadi mutlak dari min 8. Mutlak dari min 8 adalah 8. Mohon maaf, salah ketik. Sudah Bu Laila revisi bahwasanya itu bukan min 16, tapi min 8. Kemudian bawahnya juga bukan 16, tapi 8. And the last, Bu Laila sudah menerangkan tentang konsepnya nilai mutlak, sifat-sifatnya. Bu Laila udah ngasih contoh. Sekarang waktunya kalian untuk melatih pemahaman kalian. Silahkan kerjakan latihan soalnya Bu Laila ini di buku kalian masing-masing. Jangan lupa ditulis beserta soalnya. Oke? Nanti jika sudah, silahkan setorkan ke Bu Laila. Nanti Bu Laila lihat dan amati. Kalaupun ada yang masih belum paham, silahkan tanyakan, silahkan komen, atau silahkan japri ke nomornya Bu Laila. Oke? Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga ilmu yang Bu Laila kasihkan ini bermanfaat dan bisa memahamkan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.